Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita mempelajari vektor, cara-cara menggambar vektor gitu. Kita lebih berkenalan dengan vektor. Nah, kali ini pada pertemuan kedua kita akan membahas lebih dalam tentang vektor. Oke, nah kemarin kita sudah belajar grafisnya, poligon, jajar genjang, kemudian rumus kosinusnya juga sudah. Sekarang kita mempelajari penguraian vektor, jadi menganalisis vektor. Nah, di sini kan ada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini ya ada 37 derajat. 3 dibagi 5 itu kan 0,6. Kalau cos 37 itu 0,8. Sin 53 itu kebalikannya cos 37. Jadi ini 0,8 sinnya, sin 53. Kemudian cos 53 itu 0,6. Ya. Jadi diingat-ingat betul sudut-sudut istimewa yang sering dipakai dalam rumus atau dalam perhitungan vektor. Ya, ada 30, 45, 60, dan 90 derajat. Oke, kita ke materi ya. Jadi, misalkan ini ada sumbu Y, sini ada sumbu X. Ya, ini ada vektor. Ibu beri nama vektor B, misal. Ya. Nah, di sini ada sudut. Nah, misalnya ibu buatnya sudutnya di sini berhimpit dengan sumbu X ya. Perhatikan anak-anak. Nah, di sini kita akan mengurai. Jadi kalau vektor berada dalam bidang, ini namanya bidang ya. Karena dia tidak berada pada garis. Nanti juga ada vektor yang berada pada garis. Nah, vektor yang berada pada bidang di antara sumbu Y dan sumbu X atau sumbu X dan sumbu Y, vektor ini dapat kita uraikan. Nah, adapun sebagai berikut. Vektor B, cara mudahnya ya. Jadi ada vektor yang vektor BX. Nah, vektor yang ini vektor BY. Nah, vektor yang paling mudah cara menentukannya, lihat bagian vektor yang berhimpit dengan sudut. Berhimpit dengan sudut kita akan memakainya cos. Nah, kalau untuk mudah menghafalkannya begini. Kalau bangunan atau ruangan yang berdempet itu kos-kosan ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk mudahnya. Berarti nanti BX-nya rumusnya adalah vektor B dikali cos theta. Nanti tinggal di soal tetanya berapa, 30, mungkin 45 atau 60 dan sebagainya. Kemudian nah yang BY-nya karena ini tadi sudah cos berarti B sin theta. Nah, lihat sudutnya. Kalau sudutnya ada di X, ini kan positif. Ini B-nya mengarah ke arah sumbu X positif dan Y positif. Maka nanti ini hasil BX dan BY-nya positif semua. Nah, beda lagi kalau seperti ini misalkan ya. Misalkan seperti ini. Kita gambar pakai ini. Oke. Nah, misalnya begini. Ini ada ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, tapi ibu menggambarkannya ke sini. Ini vektor A. Bisa. Ibu menggambar sudutnya sekarang di sini. Nah, tetanya berhimpit dengan sumbu Y. Nah, kemudian misalnya ada lagi nih. Ibu buat lagi. Nah, di sini misalnya vektor C. Ya, tolong perhatikan.
Nah, vektor A ini kan, ini uraiannya seperti ini. A siapa nih yang berhimpit dengan sudut? Nah, ini ya. Ini dan ini. Nah, ini AX, ini AY. Ya. AY-nya berhimpit dengan theta. Jadi kalau AY-nya berhimpit berarti AY-nya yang A cos theta. Gitu. Nah, kalau sudah AY-nya cos berarti bagian yang X-nya adalah A sin theta. Nah, perhatikan karena AX-nya ke kiri berarti sumbu negatif, nanti Y-nya juga ke bawah, ternyata sumbunya negatif. Jadi kita menjadi nulisnya seperti ini. Min A cos theta dan min A sin theta gitu. Kemudian untuk yang sumbu C, nah kalau sumbu C ini gimana Bu? Karena dia berhimpit di sumbu X, jadi C X C, ya kan? Kemudian CY-nya berhimpit di 0 gitu. Jadi nempel di titik 0 gitu. Baiklah, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada nih contoh. Oke, diminta menentukan resultan ketiga gaya tersebut. Nah, nanti tolong perhatikan. Pertama hasil yang akan muncul itu hasil vektornya. Kemudian setelah vektornya dapat, kita bisa menghitung resultan atau besarnya. Oke, ini contoh soal ya. Ini Ibu beri nama, misalnya ini A, yang ini B, yang ini C. Ya, berarti ini vektor A, B, C. Nah, kita pisah-pisahkan sekarang. Sekarang kita dari A dulu. AX. Nah, AX, perhatikan AX yang ini. AX. Ini AY. Nah, AX-nya itu berarti 3, ya kan? Cos 60. Berarti karena ini di sumbu X positif 3. Cos 60 berapa anak-anak? Nah, kalau masih lupa, Ibu ajak balik lagi ke sini. Lihat, perhatikan. Kalau cos 60 itu setengah. Sinnya setengah akar 3 nih, yang ini. Ya, yang kita pakai. Cos 60 setengah. Jadi 1,5 Newton. Lanjut AY. Nah, AY-nya berarti sin 3, ya kan? Sin 60. Karena ke sumbu Y positif, jadinya positif. 3 sin 60 berapa? Ayo. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Nah, 3 dibagi 2. 1,5 akar 3. Oke. Paham ya, anak-anak? 10 IPA 5 dan 10 IPA 6. Oke, lanjut sekarang yang B. BX sama dengan, nah ini BX-nya di sini. Ini BX, ini BY. Ya. Nah, BX berarti BX-nya berhimpit dengan 60, berarti nanti cos lagi. Berarti 6 cos 60. Berarti 6 dikali 1/2 sama dengan 3 Newton. Kemudian BY 6 sin 60 derajat. Nah, perhatikan karena Y-nya ke bawah nanti negatif. Nah, negatif. Jadi min 6 1/2 akar
3. Jadi hasilnya min berapa nih? 6 bagi 2, 3. 3 akar 3. Ini Newton. Lanjut ke C. Nah, yang C ini arahnya ke kiri, berarti sumbu X, ya kan? Berhimpit di sumbu X, jadi min 3 Newton. CY-nya 0. Nah, sekarang kita jumlahkan unsur-unsur atau vektor-vektor di sumbu X dan Y-nya. Nah, jadi resultan vektor, kita kasih F lah ya, ini kan gaya ya. Sa X jadinya AX ditambah BX ditambah CX. Nah, AX-nya 1,5 ditambah 3 min 3, ya kan? Jadi 1,5 Newton. Nah, kemudian sigma FY, AY, BY, CY. Oh maaf, ini bukan sama dengan jumlah. Nah, AY 1,5 akar 3 min 3 akar 3 min atau plus 0. Jadi 1,5 dikurang 3 minus ya, minus 1,5 akar 3 Newton. Berarti ini kalau dituliskan F-nya atau resultannya boleh ya. Jadi misalnya begini, ini biar kamu mudahnya, jadi boleh ditulis apa saja sih sebenarnya, cuman ini biar mudah ya, Ibu ralat jangan F. Biar kalian ingat ini resultan gini aja. Oke, jadi vektor R-nya adalah X, Y. Jadi kalau ditulis begini, 1,5, 1,5 akar 3, ini negatif. Atau bisa juga nulisnya begini, 1,5 I min 1,5 akar 3 J. Nah, ini tulisnya. Nah, kalau mau tahu nilai besarannya, berarti begini. R sama dengan akar. Ini tadi bagian X kuadrat kan, 1,5 kuadrat plus 1,5 akar 3 kuadrat. Nah, 1,5 dikuadratkan berapa? Ada yang bisa menghitung? 1,5 dikuadratkan, ya 2,25. Ini juga sama, kali 3, ya kan? Nah, jadi 2,251 sama 3, jadi 2,25 kali 4, ya kan? Ya kan? Jadi akar 2,25 dikali 4. Nah, kalau begini gampang akarinnya. Tadi kan akar dari 2,25 itu kan 1,5. Ya kan, 1,5, 4 diakar jadi 2. Maka hasilnya 3 Newton. Nah, begitu anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi penguraian vektor. Ya, walaupun nanti vektornya bermacam-macam posisinya tidak sama dengan contoh soal, Ibu berharap kalian bisa nanti mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut ke latihannya ya. Ini latihannya, Ibu harap kalian bisa mengerjakan ya. Ini maksudnya begini. Ini vektor Y ya. Ini vektor Y, ini vektor X. Ini ada keliru sedikit di sini ya, karena ini, nah ini Bu tutup aja ya.
biar nggak bingung lihatnya gitu. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y ya, ada F1, ada F2, ada F3. Ini ada pertanyaan di sini, bagaimanakah besar dan arah resultan vektor? Ya, jadi caranya sama kayak tadi, cuman ini pakai sudut 37 dan 53. Selamat mengerjakan anak-anak semua. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Selamat belajar, selamat bersenang-senang dengan vektor. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kumpul tugasnya ke Google Classroom. Kerjakan tugasnya secepatnya dan sebaik mungkin supaya nanti tugas kalian tidak menumpuk ya. Dengan tugas kalian bisa konsultasi belajar dengan ibu, bisa japri langsung ke WA ibu. Terima kasih.